Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yi Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 589 bertepatan dengan bab ke 3034. 10 menit kemudian, Lu Janjun telah memilih orang yang akan ikut penyergapan kali ini. Dia memutuskan untuk membawa 1.000 orang tentara terlatih dari Wan Longhol, lalu menyerang dari gunung di sayap kiri dan menyergap Hamid dari positif slope. Lu Jangjun memberi waktu setengah jam kepada 1.000 tentara terlatih untuk bersiap-siap agar mereka menyiapkan senjata dan mengumpulkan seluruh keberanian. Jadi dapat menghancurkan Hamid beserta markasnya. Bersamaan dengan itu, di Suhang, Tiongkok, di luar villa keluarga Su, 8 buah mobil hitam Rolls Royce anti peluru datang perlahan lalu parkir dengan rapi di depan gerbang villa. Seorang pria muda berusia 20 tahunan turun dari mobil yang parkir paling depan. Tubuh pria itu kekar dan berambut cepak. Dia berjalan dengan tegap setelah turun dari mobil. Tampak jelas jika dia telah menerima pelatihan profesional. Pria itu datang ke depan halaman gerbang kediaman keluarga Su, lalu berbicara pada pengawal halaman dengan wajah dingin, sedikit merepotkan. Tolong laporkan pada Tuan Besar Su jika bos ingin bertemu dengannya. Pengawal di kediaman keluarga Su segera waspada ketika melihat banyak mobil mewah yang datang. Apalagi nada bicara pria itu tidak segan-segan. Jangan-jangan dia datang untuk mencari masalah. Lalu si pengawal segera menjawab, "Siapa nama bos Anda? Agar aku dapat melaporkannya." Pria asing berbicara dengan nada dingin, "Kalian masih belum pantas mengetahui nama bos kami. Beritahu pada tuan besar kalian. Tunggu sampai kami bertemu, maka kami akan memberitahu jati diri bos." Pengawal sangat tidak puas pada sikap pria itu, tetapi orang itu tampaknya bukan orang biasa, jadi dia juga tidak berani menyinggungnya. "Kalau begitu, harap Anda tunggu sebentar, aku akan segera melaporkannya." Si pengawal segera pergi, melaporkan kedatangan mereka pada Su Ansun. Su Ansun sangat memahami tindakan Tuan Besar Su, termasuk rencananya hari ini atau apakah ada orang yang akan bertamu atau tidak. Dia mengetahui itu semua dengan jelas. Su Ansun tahu betul kalau Tuan Besar Su tidak berencana keluar hari ini. Dia juga tidak berencana menerima tamu. Jadi dia merasa sangat aneh ketika ada 8 mobil Rolls Royce yang parkir lalu meminta izin untuk bertemu Tuan Besar Su. Kemudian Su Ansun menghubungi seluruh pelayan dan pengawal untuk bersiaga. Bersama dengan itu dia segera memanggil Tuan He yang merupakan petarung terhebat di keluarga Su untuk menemaninya keluar dan berjumpa dengan pemilik 8 buah mobil Rolls Royce tersebut. Tuan He yang mendengar hal itu juga segera bersiaga lalu segera menuju ke pintu gerbang bersama Su Ansun. Kini di depan pintu gerbang 8 buah mobil Rolls Royce terparkir rapi dan mesinnya belum mati. Tidak ada orang lain yang turun dari mobil selain pria tadi, dan setiap mobil dilengkapi dengan kaca film privasi gelap. Hal yang lebih tidak masuk akal adalah semua mobil itu tidak memiliki plat mobil, hanya ada plat emas yang tergantung di posisi plat mobil. Sementara ada ukuran naga yang terpatri di plat mobil emas tersebut. Su Ansun tertegun ketika melihat hal itu. Dia tidak mengerti dari mana asalnya orang-orang itu. Lalu bertanya pada Tuan He dengan suara rendah, "Tuan He, coba Anda lihat, apa benar ada ukiran naga pada plat mobil itu dan apa platnya terbuat dari emas?" Tuan He berbicara dengan suara rendah, "Tampak seperti emas asli,
dari warnanya. Su Ansun berbicara dengan nada rendah. Sialan, di jalan tidak menggunakan plat mobil asli, malah menggunakan plat mobil emas. Orang-orang ini sombong sekali. Entah dari mana datangnya mereka. Tuan He bicara dengan serius. Tanyakan saja langsung untuk mengetahui dari mana datangnya mereka. Selesai berbicara, Tuan He maju untuk menghampirinya lalu bertanya, siapa yang ingin menemui Tuan Besar Su? Pria muda yang sebelumnya turun dari Rolls Royce bicara dengan nada dingin. Bos kami yang ingin bertemu Tuan Besar Su. Selesai berbicara, pria itu berteriak kesal. Waktu bos kami sangat berharga. Kami telah menunggu selama 2 menit. Jangan salahkan kami tidak memberi kesempatan pada keluarga Su. Andai kalian tidak mengundang bos masuk dalam 3 menit. Su Ansun merasa sangat kesal lalu memaki dalam hati. Sialan, dari mana datangnya bos sialan itu? Baru punya 8 mobil Rolls Royce lalu merasa hebat. Keluarga Su kini adalah keluarga nomor 1 di Yanjing. Apa bos kalian bisa lebih hebat dari Tuan Besar Su? Memikirkan hal itu membuat Su Ansun menjawab dengan nada ketus. Setiap hari ada banyak orang yang ingin berjumpa dengan Tuan Besar kami. Kamu harus melaporkan jati diri dulu agar aku tahu siapa yang ingin menemui Tuan Besar. Lalu Tuan Besar kami yang akan memutuskan apa mau menyisihkan waktu berharganya untuk menemui kalian. Apa kamu pikir Tuan Besar kami dapat menemui sembarangan orang? Melaporkan jati diri kami? Si pria muda tersenyum dingin. Kamu hanya orang rendahan, tidak punya hak untuk mengetahui jati diri bos kami. Su Ansun merasa sangat dipermalukan, lalu berbicara dengan murka. Aku adalah orang rendahan. Lalu bagaimana dengan dirimu sendiri? Sama-sama orang rendahan. Kamu punya hak apa untuk berbicara padaku? Pria muda itu dengan cepat maju ke depan Su Ansun, lalu mencekik leher Su Ansun sebelum dia sempat bereaksi dan mengangkat lehernya sambil berbicara dengan suara tajam. Dengarkan aku dengan baik. Aku adalah anak buah bos, salah satu dari 4 raja perang. Aku bukan orang rendahan. Su Ansun tidak menyangka kalau dia berani menggunakan kekerasan di depan pintu keluarga Su. Emosinya memuncak dan berteriak dengan spontan, apa kamu cari mati, membuat keributan di sini? Pengawal, tangkap dia. Seluruh pengawal di sekitar halaman, bahkan He Yang Qian dari keluarga He segera bersiap untuk melawan setelah mendengar ucapan Su Ansun. Namun Tuan He tiba-tiba menghampiri mereka dengan wajah kaku lalu berbicara dengan nada sungkan. Anak muda, jangan begitu mudah emosi. Ansun adalah asisten utama dari keluarga Su. Dia sudah terbiasa bersikap angkuh. Tolong maklumi atas nama keluarga Su. Jangan menggubris seorang pembantu. Su Ansun tertegun mendengar ucapan Tuan He, lalu protes. Tuan He, kenapa Anda malah membela orang luar? Tuan He menjulurkan tangan untuk memotong ucapan Su Ansun lalu memelototinya. Kemudian Tuan He lanjut berkata pada pria itu, saudara, jika bos ingin bertemu dengan Tuan Besar Su, mohon tunggu sebentar, aku akan segera melaporkannya pada Tuan Besar. Bagaimana menurutmu? Pria itu melepaskan Su Ansun setelah mendengar ucapan Tuan He, lalu menjawab, lebih baik kalian bergerak dengan cepat. Waktu kalian hanya sisa 2 menit. Tuan He segera mengangguk. Baik, segera. Selesai berbicara, Tuan He langsung membentak Su Ansun. Ansun, cepat ikut aku mencari Tuan Besar. Su Ansun sangat kesal karena harga dirinya terluka di depan banyak bawahan keluarga Su. Dia masih ingin berdebat dengan anak muda itu, tetapi dia tidak berani membantah Tuan He. Jadi hanya dapat mengikuti Tuan He masuk ke dalam rumah dengan patuh. Begitu masuk ke dalam rumah, Su Ansun segera protes dengan kesal. Tuan He, bukannya aku sengaja ingin menyinggung Anda, tetapi Anda terlalu tidak setia kawan. Kenapa Anda tidak membantu malah menghadangku? Bisa-bisanya Anda berbicara begitu padanya. Di mana harga diri Anda? Tuan He berbicara pada Su Ansun dengan nada rendah. Aku bukan menghadangmu, tetapi sedang menyelamatkanmu. Apa kamu tahu jika kemampuan bertarung orang tadi jauh lebih hebat dari aku? Apa? Su Ansun ketakutan hingga pucat dan spontan berkata, bagaimana mungkin Tuan He? Bagaimana mungkin Tuan He? Bocah berwajah kaku seperti itu lebih hebat dari Anda. Di seluruh negeri tidak banyak orang yang dapat sehebat Anda, kecuali si tua dari keluarga He yang ilmunya baru naik level itu. Siapa yang lebih hebat dari Anda? Su Ansun secara pribadi tidak percaya pada ucapan Tuan He. Entah apa latar belakang pria muda yang cuma menyampaikan pesan itu. Bagaimana mungkin kemampuan
tarungnya bisa lebih hebat dari Tuan He. Candaan macam apa itu? Namun Tuan He bicara dengan yakin. Kecepatan gerakan, kekuatan, dan kemampuan tarungnya jauh di atasku. Tatapan mata Tuan He tampak kaku, lalu melanjutkan penjelasannya. Kecepatan ketika mencengkram kerah baju dan mengangkatmu sangat cepat hingga aku tidak sempat meresponnya. Sementara kekuatan lengannya sangat kuat sampai bisa mengangkatmu. Bahkan dia tidak bergerak padahal kamu memberontak dengan kuat. Ingat dengan baik, orang yang dapat mencengkrammu tidak termasuk hebat, atau orang yang mencengkrammu dan membuatmu tidak dapat berontak juga tidak termasuk hebat. Namun orang yang dapat menaklukkannya sampai tahap kamu memberontak seperti apapun dia tetap tidak bergerak, bahkan tidak bergeser 1 mili pun adalah orang yang sangat hebat. Meski orang dengan peringkat sehebat He Yingquan juga tidak dapat melakukannya. Jangankan mencengkram orang dewasa, meski mencengkram seekor anjing saja, dia tidak mungkin sama sekali diam ketika lawannya memberontak. Aku juga tidak mampu. Jadi kemampuan tarung pria itu tidak terduga dan sangat hebat. Penjelasan Tuan He langsung membuat Su Ansun gugup. Dia tidak lagi berpikir tentang harga dirinya lalu berbicara dengan pahit. Tuan He, andai kemampuan orang itu berada di atas Anda, apa yang harus kita lakukan jika mereka berniat jahat? Tuan He berbicara dengan tenang. Andai mereka memiliki niat buruk, maka sudah sejak tadi aku turun tangan. Kamu harus tahu, mereka datang dengan 8 buah mobil. Satu-satunya orang yang turun dari mobil memiliki kemampuan di atasku. Lalu bagaimana dengan yang belum turun dari mobil? Mungkin ada yang lebih hebat dari pria muda tadi. Kita tidak mungkin mengalahkan mereka dalam kondisi seperti itu. Su Ansun tersentak hingga gemetar lalu bertanya panik. Apa sekarang kita mencari Tuan Besar untuk menunggu keputusannya? Tuan He berkata, aku rasa mereka seharusnya tidak punya niat jahat. Kalau tidak, mereka tidak mungkin berkomunikasi dengan cara seperti ini. Sepertinya kita harus mempertemukan Tuan Besar dengan orang yang dia sebut dengan panggilan bos itu. Sementara Tuan Besar Su sama sekali tidak tahu dengan apa yang terjadi di luar. Belakangan ini kondisi Tuan Besar Su tidak terlalu buruk. Dia telah banyak mengalami kerugian karena Yi Chen dan nama baiknya kini telah hancur. Ditambah lagi dengan kedua putra Tuan Besar Su yang menghilang tiba-tiba. Belum lagi dia telah menyerahkan sebagian besar bisnisnya pada Su Jiyu. Segala hal itu menyebabkan Tuan Besar Su semakin lemah. Dia sedang mencari kesempatan untuk membalikkan keadaan, tetapi Tuan Besar Su merasa putus asa begitu memikirkan tentang orang misterius dengan kekuatan hebat yang tidak diketahui identitasnya. Kemudian Tuan He dan Su Ansun menceritakan tentang situasi yang terjadi di luar. Hal itu membuat perasaan Tuan Besar He semakin gundah. Namun Tuan Besar Su tidak berani menyinggung mereka setelah mendengar cerita jika orang-orang itu sangat hebat. Kemudian Tuan Besar Su menguatkan diri sambil berkata kepada Su Ansun, Ansun, undanglah bos untuk masuk. Aku menunggunya di sini. Baik. Su Ansun segera mengangguk lalu menuju ke pintu gerbang dan berbicara pada pria muda itu. Tuan Besar Su bersedia untuk berjumpa dengan bos kalian. Persilahkan bos untuk ikut masuk denganku. Si pria muda itu tidak bicara apapun melainkan berbalik ke arah mobil kelima di depan. Saat ini jendela mobil terbuka sedikit lalu si pria muda menundukkan tubuhnya sambil berbicara dari celah jendela dengan suara kecil. Kemudian si pria mendengar suara perintah dari orang di dalam, lalu dia segera berdiri tegap dan memberi hormat dan berteriak, baik bos. Selesai berbicara, si pria muda kembali berteriak, semua orang bersiap. Pintu dari 7 mobil sebelumnya tiba-tiba terbuka, lalu turun 20 orang dengan seragam hitam dari atas mobil. Begitu si pria mengeluarkan perintah, kemudian semua orang berjalan maju 3 meter lalu membentuk lingkaran untuk melindungi mobil kelima. Pintu mobil Rolls Royce kelima terbuka setelahnya. Seorang pria muda dengan mantel hitam dengan sepatu bot kulit turun dari mobil. Pria itu berwajah tampan dengan ekspresi wajah dingin. Sepasang matanya penuh hawa membunuh dan memiliki aura dominan yang menekan orang sekitar. Lalu semua orang yang berdiri di luar mobil segera memberi hormat sambil berkata, menyambut kedatangan bos.
Si pria tidak menjawab mereka sementara melanjutkan langkahnya dan masuk ke dalam villa keluarga Su sambil berjalan sambil berbicara dengan nada menyindir. Kepala keluarga Su dari Yanjing sampai bersembunyi ke Suhang. Sepertinya masalah yang dihadapi keluarga Su kali ini cukup hebat. Hati Su Ansun sangat kesal mendengar ucapannya, tetapi dia tidak berani banyak berbicara dan menyambut pria itu dengan sopan. Tuan Besar Su telah menunggu di ruang tamu. Silakan ikuti aku. Pria itu tidak menggubris Su Ansun, melainkan langsung masuk ke dalam villa. Su Ansun berlari untuk membuka pintu villa dengan sopan. Setelah mereka selesai menelusuri taman, si pria berjalan dengan tegap melewati koridor pintu masuk lalu tiba di ruang tamu tempat Tuan Besar Su sedang duduk dengan waspada. Ada Tuan He yang sedang berdiri di samping Tuan Besar Su. Cukup dengan sekali lirik dan dia langsung tersentak. Tuan He dapat merasakan kalau kemampuan tarung pria itu jauh lebih hebat dari auranya. Mungkin petarung dengan peringkat bintang 4, tetapi Tuan He pasti tidak mampu melawannya. Tuan He tak dapat menahan rasa terkejut dalam hatinya. Siapa sebenarnya bocah ini? Kenapa orang muda dia dapat memiliki kemampuan yang begitu hebat? Tuan Besar Su juga tidak menyangka kalau orang yang disebut bos ternyata adalah anak muda berusia 27 tahun, 28 tahun. Lalu dia mengernyitkan alis sambil bertanya, "Anak muda, aku tak tahu apa alasanmu mencariku." Pria muda itu menatap Tuan Besar Su lalu tersenyum sambil berkata, "Kakek Su, apa kamu sudah tidak ingat aku?" Su Chengpeng mengernyitkan kening sambil berpikir, apakah bocah ini adalah kenalan lamanya? Namun jika dipikir-pikir, dia tidak ingat pernah memiliki hubungan apapun dengan pria semuda itu. "Maafkan aku yang tidak mengenalmu, tetapi aku benar-benar tidak ingat." Si pria tersenyum ramah sambil berkata, 20 tahun yang lalu ayahku berhubungan baik dengan Paman Su. Saat itu Paman Su sedang membentuk aliansi anti Yi dan ayahku adalah orang pertama yang menanggapinya. Raut wajah pria itu tampak muram ketika berbicara sampai di situ. Sayangnya saat itu dia tidak mendengar saran Paman Su. Ayahku bersikeras untuk bertarung dengan Yi Changying di pasar berjangka. Akhirnya karena situasi itu terlalu beresiko, lalu dia jatuh dalam jebakan yang telah disiapkan Yi Changying dan menyebabkan jatuh bangkrut. Kemudian dia lompat bunuh diri dari gedung kantor pusat grup Wanlong. Sejak saat itu grup Wanlong lenyap dari peredaran dan 7 hari kemudian ibuku bunuh diri karena overdosis obat tidur di hari ke-7 meninggalnya ayahku. Sejak saat itu juga aku menjadi anak yatim piatu dan dibawa oleh salah satu kerabatku ke luar negeri. Mata Su Chengpeng terbelalak setelah mendengarnya hal itu lalu berbicara spontan. "Grup Wanlong, apakah ayahmu adalah Wan Liancheng?" "Betul." Tatapan pria itu tiba-tiba berubah tajam lalu berbicara dengan serius. "Aku adalah putra dari Wan Liancheng. Aku juga satu-satunya darah daging ayah yang tersisa di dunia ini. Namaku adalah Wan Pojun." Si Chengpeng langsung lega setelah mendengarkan hal itu. Dia tidak mengenal Wan Pojun, tetapi Su Chengpeng masih ingat pada Wan Liancheng. Su Chengpeng berpikir dalam hati, 30 tahun yang lalu aku sudah tahu jika Wan Liancheng sulit berhasil ketika melihatnya selalu mengikuti Su Shaodao. Kemampuan Wan Liancheng kurang menonjol dan kurang pertimbangan. Mengerjakan sesuatu juga kurang hati-hati dan kurang berpandangan luas. Su Shaodao mendukungnya karena merasa Wan Liancheng adalah orang yang setia. Wan Liancheng bisa memiliki grup Wanlong dengan nilai pasar miliaran karena bantuan Su Shaodao. Namun Wan Liancheng sama sekali tidak ada kemajuan. Demi menunjukkan kesetiaannya, Wan Liancheng berani bertarung dengan Yi Changying dalam pasar berjangka ketika keluarga Su dan keluarga Yi. Hasilnya tentu saja Wan Liancheng kalah hingga bangkrut dan kehilangan segalanya. Saat itu Su Shaodao yang membawakan acara pemakaman Wan Liancheng, tetapi tidak ada yang menyangka istri Wan Liancheng ikut bunuh diri 7 hari selanjutnya. Su Shaodao merasa sangat bersalah dan pernah membahas kalau dia ingin mengadopsi putra satu-satunya Wan Liancheng yang ternyata adalah pria muda bernama Wan Pojun ini. Sayangnya Wan Pojun
seolah lenyap di telan bumi. Tidak ada yang tahu kemana perginya anak itu. Namun siapa yang menyangka kalau 20 tahun kemudian bocah itu mencariku sendiri. Apalagi jika mendengar maksud Tuan He. Sepertinya identitas bocah ini tidak biasa. Bahkan salah satu anak buahnya memiliki kemampuan di atas Tuan He. Apa jangan-jangan Wan Po Jun kini telah menjadi orang sukses? Memikirkan hal itu membuat Su Cheng Peng merasa sangat bersemangat. Sepertinya Wang Po Jun bukan musuh melainkan sekutu. Ini sama saja dengan menemukan solusi baru untuk masalahku. Cukup dengan kemampuan tarung bocah ini yang berada di atas Tuan He saja mungkin adalah sebuah bantuan besar. Lalu Su Cheng Peng menahan kebahagiaan dalam dirinya dan berbicara dengan penuh haru. Ternyata kamu adalah putra Lian Cheng. Aku benar-benar tidak menyangka kamu sudah tumbuh dewasa. Membicarakan hal itu, tatapan Su Cheng Peng meredup lalu suaranya terdengar lemah. Aku masih ingat Susadao ingin mengadopsimu setelah tragedi itu menimpa ibumu. Namun kamu hilang tanpa jejak. Susadao telah mencarimu untuk waktu yang lama, tetapi tidak ada kabar dan merasa bersalah selama beberapa waktu lalu. Iya, Wan Po Jun mengangguk lalu berbicara datar. Salah seorang kerabat mengajakku ke luar negeri. Aku tak tahu bagaimana cara menghubungi Paman Su karena usiaku terlalu kecil. Su Cheng Peng mengangguk perlahan dan berkata, Susadao pasti sangat gembira jika tahu kamu masih hidup. Kemudian dia segera melanjutkan pertanyaannya. Po Jun, apa yang kamu lakukan di luar negeri selama bertahun-tahun ini? Aku tinggal di Kolombia untuk waktu yang lama, lalu berkeliling dunia, jawab Wan Po Jun. Kolombia? Su Cheng Peng bertanya dengan terkejut. Apa kamu sedang merintis bisnis di Kolombia? Bukan, Wan Po Jun mengangkat kepalanya sambil berkata, saat berusia 14 tahun aku bergabung dengan sebuah tim tentara bayaran. Awalnya aku bekerja untuk mafia obat-obatan terlarang di perbatasan Kolombia. Lalu aku mendirikan bisnisku sendiri. Su Cheng Peng bertanya dengan terkejut, apa kamu juga bekerja dalam bidang kotor itu? Su Cheng Peng bertanya dengan terkejut. Wan Po Jun menggelengkan kepala, lalu berbicara dengan nada dingin. Seumur hidupku tidak akan pernah menyentuh hal itu. Maksudku dengan mendirikan bisnis sendiri adalah membentuk tim tentara bayaranku sendiri. Wan Po Jun bicara dengan bangga. 8 tahun yang lalu aku mendirikan tim tentara bayaranku sendiri. Aku menggunakan nama grup Wan Long milik ayahku dan mengganti kata Long yang berarti sejahtera menjadi kata Long yang berarti naga. Lalu aku memahami tim tentara bayaranku Wan Long Hall. Lalu aku menamai tim tentara bayaranku Wan Long Hall. Tujuannya untuk mengenang kedua orang tuaku. Bersamaan dengan itu juga untuk mengingatkanku agar ingat balas dendam. Tuan He tersentak mendengar ucapannya. Dia menatap Wan Po Jun dan bicara dengan suara bergetar. Apakah Wan Long Hall adalah milikmu? Benar sekali, jawab Wan Po Jun dengan suara dingin. Aku mendirikan Wan Long Hall dengan kedua tanganku sendiri. Dalam waktu selama 8 tahun aku memiliki puluhan ribu pengikut yang merupakan petarung hebat. Kini Wan Long Hall termasuk salah satu dari 5 besar tim tentara bayaran terbaik di dunia. Selesai berbicara, suara Wan Po Jun terdengar bersemangat dan meninggi. Selama beberapa tahun ini aku tidak pernah kembali ke Tiongkok. Sementara tujuan kepulanganku kali ini adalah untuk membalaskan dendam kematian kedua orang tuaku dan menegakkan keadilan untuk kematian mereka. Su Cheng Peng sama sekali tidak tahu mengenai Wan Long Hall. Meski di Tiongkok ada banyak konglomerat, tetapi mereka tidak perlu berhubungan dengan tentara bayaran. Tim tentara bayaran biasanya bekerja di area konflik, kebanyakan berada di area dunia ketiga. Mereka hidup di dua dunia yang berbeda dengan Su Cheng Peng. Jadi dia juga tidak tahu sehebat apa Wan Long Hall. Namun karena ada orang yang lebih hebat dari Tuan He di Wan Long Hall dan berada di peringkat 5 terhebat di dunia, maka mereka pasti bukan orang biasa. Sementara itu, hal yang membuat Su Cheng Peng semakin bersemangat adalah tujuan kembalinya Wan Po Jun adalah untuk membalas dendam. Balas dendam pada siapa? Tentu saja keluarga Yi. Apalagi dia bisa
pimpinan dari tentara bayaran peringkat 5 terhebat di dunia. Jadi dia pasti tahu jika Yi Changying telah meninggal. Padahal dia tahu Yi Changying sudah meninggal tetapi masih kembali ke dalam negeri untuk balas dendam. Sepertinya dia ingin membuat seluruh keluarga Yi membayar harga atas kematian kedua orang tuanya. Jika tujuannya adalah menjatuhkan keluarga Yi, bukankah sama saja dengan datang untuk membantunya? Jadi Su Chengpeng berbicara dengan gembira. Bagus sekali, benar-benar sangat bagus. Lian Cheng pasti gembira karena tahu kamu kembali untuk membalaskan dendamnya. Kelopak mata Wan Pojun memerah, lalu dia menahan air matanya dan menatap Su Chengpeng sambil bertanya, "Kakek Su, di mana Paman Su? Selama bertahun-tahun aku ingin meminta maaf kepadanya karena dia sangat berjasa kepada keluarga kami, tetapi aku malah pergi begitu saja tanpa sempat berpamitan. Aku juga merasa bersalah karena selama bertahun-tahun tidak berinisiatif untuk mencarinya. Aku hanya bertemu dan langsung meminta maaf padanya. Aku harus bertemu dan langsung meminta maaf kepadanya." Su Chengpeng tertegun sejenak lalu menghela nafas dan berbicara dengan sedih. "Su Shaodao, dia telah lama menghilang." "Apa? Menghilang?" Wan Pojun spontan bertanya. "Paman Su, bagaimana mungkin bisa menghilang?" Su Chengpeng berbicara dengan sedih. "Aku juga tidak tahu. Aku hanya tahu dia menghilang di Jinling. Meski aku telah mencarinya tidak juga menemukan petunjuk apapun. Sementara orang misterius yang berada di balik semua ini adalah seorang petarung hebat. Aku telah mencoba banyak cara untuk memeriksa kebenarannya tetapi tetap tidak ada hasil." Su Chengpeng menghela napas panjang dan raut wajahnya dipenuhi kesedihan. Wan Pojun spontan berbicara tanpa ragu. "Serahkan masalah ini kepadaku. Aku pasti akan menemukan Paman Su dan menyelamatkannya." Bagi Wan Pojun, dia hanya berterima kasih pada Su Shaodao. Menurut cerita kedua orang tuanya saat kecil, sebenarnya Tuan Besar Su selalu meremehkan ayahnya. Namun Su Shaodao selalu baik pada ayahnya. Bisnis keluarga Wan dapat berhasil dalam waktu beberapa tahun dengan kekayaan puluhan kali lipat. Semua karena bantuan Su Shaodao. Bisa dibilang kalau Su Shaodao adalah orang yang berjasa bagi Wan Lian Cheng dan seluruh keluarga Wan. Jadi saat Wan Pojun datang, dia sama sekali tidak segan-segan pada Su Chengpeng. Sejak dulu dia selalu memperhatikan kondisi keluarga Su. Wan Pojun tahu apa yang terjadi pada Su Shaodao sebelumnya. Dulu Su Shaodao pernah terpaksa memukul kesalahan Su Chengpeng saat menghadapi masalah Su Roli. Bahkan Su Chengpeng sempat mengucilkan Su Shaodao ke Australia. Jadi pandangan Wan Pojun pada Su Chengpeng sangat buruk. Sekarang setelah mendengar Su Shaodao telah menghilang, jadi wajar saja jika dia merasa panik. Bahkan Wan Pojun sudah tidak sabar untuk memerintahkan anak buahnya ke Jinling untuk mencari petunjuk. Namun ada satu hal yang harus dia lakukan, jadi dia harus menahan sikap impulsifnya. Kemudian dia melihat ke arah Tuan Besar Su lalu tiba-tiba bersujud dan berbicara dengan rasa bersalah. "Kakek Su, aku tahu jika Paman Su sudah banyak berjasa pada keluargaku dan kini dia sudah menghilang. Sudah seharusnya jika aku mencari jejak Paman Su. Hanya saja ada sesuatu yang harus aku lakukan setelah menunggu selama 20 tahun. Jadi tolong berikan aku sedikit waktu. Tunggu setelah hari raya Qingming. Aku pasti akan menyuruh seluruh petarung terhebat di Wanlong Hall untuk mencari keberadaan Paman Su." Su Chengpeng bertanya dengan bingung. "Pojun, apa maksudmu dengan melakukan hal penting?" Tatapan Wan Pojun tampak menajam lalu berbicara dengan nada dingin. "Membalaskan dendam atas tragedi yang menimpa kedua orang tuaku." Lalu Wan Pojun melanjutkan ceritanya dengan tatapan sadis. "Aku mendengar keluarga Yi beberapa waktu yang lalu tengah merenovasi area pemakaman mereka, bahkan membuka sebuah gunung demi mencari area Feng Shui terbaik untuk makam leluhur mereka. Dan gunung itu dinamai Gunung Yeling. Mereka akan mengadakan upacara pemujaan leluhur pada hari raya Qingming tahun ini." Benar sekali. Mata Su Chengpeng berkedut ketika mendengar ucapan itu lalu spontan berujar. Sejak awal kejadian keluarga Yi merenovasi Gunung Yeling telah menyebabkan kehebohan di Yanjing.
Kabarnya mereka memanggil seorang ahli Feng Shui untuk berjaga selama 3 tahun di sana. Tindakan mereka benar-benar berlebihan. Wan Pojun berbicara dengan kesal. Namun setelah ayahku meninggal, tulang belulangnya hanya terkubur di pemakaman umum pinggiran kota saja. Aku masih ingat kalau Paman Su yang membayar untuk pemakaman ayahku. Su Chengpeng mengangguk lalu berbicara sambil menghela napas. Paman Sumu juga yang mengurus pemakaman ibumu setelah dia bunuh diri. Ayah dan ibumu dikubur bersama dan Susadau mengeluarkan cukup banyak uang untuk membeli kuburan yang cukup besar di pemakaman umum, lalu merenovasi makam untuk mereka berdua. Wajah Wan Pojun telah dibanjiri dengan air mata ketika mendengarkan hal itu. Giginya bergemeretak dan tinjunya terkepal erat. Seluruh tubuh Wan Pojun bergetar dengan keras. Beberapa saat kemudian Wan Pojun berteriak keras, kedua orang tuaku meninggal dengan tragis dan menyebabkan adalah Yi Changying. Namun kini dia malah terbaring tenang di Gunung Yeling yang memiliki Feng Shui terbaik. Aku tidak terima hal itu, tidak boleh terjadi. Jadi aku ingin menyerang Gunung Yeling tepat di hari raya Qingming. Aku ingin mengeluarkan peti mati Yi Changying di depan seluruh keluarga Yi, lalu menghancurkan tulangnya hingga menjadi debu. Aku ingin memporak-porandakan makam keluarga Yi, lalu memaksa keluarga Yi menyerahkan Gunung Yeling dan mengubah namanya menjadi Gunung Wanling. Aku ingin seluruh keluarga Yi berduka cita atas kematian kedua orang tuaku dan bersujud di tanah. Mereka harus bersujud dan memberi hormat pada kedua orang tuaku untuk menyambut mereka menepati Gunung Wanling, lalu memakamkan kedua orang tuaku dengan mewah dan megah. Su Chengpeng merasa sangat bersemangat ketika mendengar rencana ambisius Wan Pojun. Bahkan Su Chengpeng sendiri juga tidak berani melakukan hal semacam itu pada keluarga Yi. Jika dipikir-pikir lagi, dalam kondisi keluarga konglomerat, andai ada keluarga lain yang ingin memporak-porandakan makam leluhur orang lain lalu menghancurkan tulang belulangnya dan hendak menguasai makam milik keluarga orang lain, apakah masih ada hukum yang menegakkan keadilan? Apalagi jika benar-benar melakukan hal sadis itu, kelak bagaimana dia harus bersosialisasi dalam kumpulan para konglomerat itu? Siapa yang mau bekerja sama dengannya lagi? Bagaimana juga itu adalah tindakan bejat jika sembarangan menghancurkan makam keluarga orang lain. Namun meski Su Chengpeng terkejut bukan main dengan rencana balas dendam Wan Pojun, tetapi dia merasa sangat gembira hingga menjerit riang. Begitu memikirkan tujuan balas dendamnya adalah keluarga Yi. Sekarang ada orang yang ingin menggali kubur keluarga Yi, lalu memaksa si anjing tua Yi Zhongquan untuk mengantar pemakaman bagi Wan Liancheng. Apa ada yang lebih menyenangkan daripada ini? Tidak ada, pasti tidak ada. Jika semua ini menjadi kenyataan, maka keluarga Yi pasti akan hancur berantakan. Keluarga besar yang tidak sanggup menjaga makam leluhur mereka sendiri punya hak apa untuk berbisnis dengan orang lain? Apa masih ada orang yang akan menghormati mereka kelak? Su Chengpeng melangkah maju lalu menopang Wan Pojun untuk berdiri setelah mempertimbangkan hal itu untuk beberapa saat. Kemudian dia bicara dengan sangat bersemangat. Pojun, aku pasti akan membantumu. Jika ingin melakukan hal itu, aku akan ikut menegakkan keadilan untuk kedua orang tuamu. Wan Pojun menggeleng lalu berbicara dengan serius. Aku ingin balas dendam sendiri. Kakek Su tidak perlu turun tangan. Hati Su Chengpeng malah semakin gembira mendengar hal itu. Dia sama sekali tidak ingin ikut campur mengenai masalah ini, karena jika Su Chengpeng ikut campur maka dia akan ikut dimaki orang banyak. Wan Pojun adalah seorang tentara bayaran dan tidak bersosialisasi dengan dunia konglomerat dalam negeri, jadi dia tidak perlu memperdulikan bagaimana pandangan orang lain terhadap dirinya. Bagaimanapun juga wajar
wajar saja jika Wan Pojun turun tangan sendiri untuk membalaskan kematian orang tuanya. Namun keluarga Su tidak punya alasan untuk ikut campur dalam hal ini. Su Chengpeng tidak ingin nama baiknya ternoda lagi karena dia tidak punya alasan untuk melakukan hal itu. Kemudian Su Chengpeng melambaikan tangan lalu berbicara dengan riang. Aku dapat mengerti jika kamu ingin membalaskan dendam kedua orang tuamu. Namun Wan Long Hall adalah tim tentara bayaran di area perbatasan. Hubungi aku jika membutuhkan bantuan apapun. Baik, Wan Pojun mengiyakan, singkat dan tatapannya tampak penuh keyakinan. Kakek Su, tenang saja. Aku akan mencari keberadaan Paman Su setelah aku selesai meratakan keluarga Yi dengan tanah. Untung saja ada Paman Su yang mengurus seluruh pemakaman kedua orang tuaku. Kelak aku berharap Paman Su dapat menjadi saksi ketika aku memindahkan makam kedua orang tuaku ke Gunung Yanling. Baik sekali. Su Chengpeng berbicara dengan penuh kelegaan. Andai Su Shaodao mengetahui pencapaianmu kini dan kamu bisa pulang ke dalam negeri untuk membalaskan dendam kedua orang tuamu, aku yakin dia pasti akan sangat gembira. Kamu tidak tahu jika Su Shaodao selalu menyesali tentang kematian ayahmu. Entah sudah berapa kali dia mengumumkan hal itu di depanku. Jari Wan Pojun terkepal erat. Aku pasti tidak akan mengecewakan Paman Su. Selesai berbicara, Wan Pojun berdiri lalu berkata, Kakek Su, maaf sudah merepotkanmu hari ini. Harap maklum, aku baru kembali ke dalam negeri, jadi masih banyak hal yang harus aku kerjakan. Aku pamit dulu. Su Chengpeng segera berkata, Pojun, kamu baru saja kembali ke dalam negeri. Bagaimana juga aku harus menyambut kepulanganmu. Begini saja, kamu dan pengikutmu tunggu sebentar. Aku akan menyuruh dapur untuk mempersiapkan jamuan besar untukmu. Kita minum dengan baik dan bernostalgia. Su Shaodao telah lama merindukanmu. Jika dia kembali dan tahu aku tidak mengundangmu makan, dia pasti akan menyalahkanku. Wan Pojun selalu berterima kasih pada Su Shaodao di dalam hati. Mendengar undangan makan dari orang yang lebih tua yang merupakan ayah dari Paman Su, Wan Pojun merasa sangat tidak sopan jika menolak undangannya. Jadi dia segera mengepalkan tangannya dan berkata, baiklah kalau begitu. Su Chengpeng sangat senang dan buru-buru memberikan perintah. Ansun, cepat minta pelayan siapkan perjamuan untuk menyambut tamu. Oh, jika orangnya tidak cukup, maka bawa semua koki dari restoran terbaik di Suhang ke sini. Siapkan makanan dan anggur terbaik. Aku akan meminta pertanggungjawabanmu kalau tidak bisa melakukan yang terbaik. Su Ansun segera berkata dengan hormat, Tuan, tenang saja, aku akan melakukannya sekarang. Su Chengpeng mengangguk, lalu berkata, Wan Pojun, suruh semua anak buahmu untuk istirahat dan minum teh di dalam dulu. Langsung katakan kepada pelayan jika membutuhkan sesuatu. Mereka pasti akan melayani dengan baik. Aku sudah tua dan kurang sehat, jadi harus minum obat dan menghirup oksigen untuk mengumpulkan energi supaya bisa menemuimu minum sedikit nanti. Sikap Su Chengpeng yang ramah membuat kesan Wan Pojun padanya semakin baik dan dia berkata dengan hormat sambil mengangguk, Tuan Su, pergi istirahat dulu. Aku akan duduk di sini. Su Chengpeng tersenyum sambil mengangguk dan berkata kepada Tuan He yang ada di sampingnya, Tuan He, temani aku kembali ke kamar. Tuan He buru-buru berkata, baik Tuan, aku akan memapah Anda. Sebenarnya Su Chengpeng sama sekali tidak perlu minum obat atau menghirup oksigen. Dia mencari alasan untuk pergi pada saat ini karena ingin menanyakan kepada Tuan He organisasi seperti apa Wan Long Hall dan bagaimana kekuatan mereka. Su Chengpeng membawa Tuan He ke kamar setelah menutup pintunya. Lalu dia berkata pelan, apa sebenarnya Wan Long Hall itu? Kenapa aku tidak pernah mendengarnya? Tuan He buru-buru berkata, Tuan, wajar saja kalau Anda belum pernah mendengar Wan Long Hall, tapi mereka punya kekuatan yang sangat besar, terutama selama beberapa tahun ini yang tentara bayarannya hampir tidak pernah gagal. Aku mendengar beberapa rekan pendekar Taoisme luar negeri mengatakan kalau Wan Long Hall memiliki banyak pendekar. Kekuatan yang lebih tinggi dariku sedikitnya ada belasan orang, tetapi bisa juga mencapai puluhan orang. Su Chengpeng berkata, gila, apakah ini benar? Kenapa kekuatan Wan Long Hall sekuat itu? Di Tiongkok yang sebesar ini, orang yang lebih kuat darimu mungkin tidak sampai 5 orang. Kenapa Wan Long Hall ada sebegitu banyak pendekar? Tuan He berkata,
Tuan, negara telah lama damai sehingga tidak ada ruang bagi para pendekar untuk berkembang, sama seperti biru pengawal yang harus ada di zaman kuno yang kacau, tetapi tidak ada lagi sekarang. Jadi kebanyakan pendekar dalam negeri tidak bisa menghasilkan uang sehingga pergi ke luar negeri. Tidak perlu katakan yang lainnya. Organisasi orang Tiongkok di luar negeri, Geng Big Circle. Setidaknya ada beberapa pendekar di atasku. Para pendekar ini pergi berkembang di keluar negeri selama belasan tahun ini. Kekuatan mereka jauh lebih kuat dari si tongkat merah bunga ganda. Setelah berhenti sejenak, Tuan He berkata lagi, selain itu Raja Narkoba Kolombia dan Meksiko, Mafia Italia dan Amerika, serta Yamaguchi dari Jepang punya dukungan para master di belakangnya. Hanya saja mereka adalah tokoh besar yang dipuja oleh organisasi, biasanya tidak akan menampakkan diri. Saat mengatakan ini, Tuan He seperti teringat sesuatu sehingga berkata, oh ya, beberapa tahun yang sebelumnya masih banyak master dalam negeri yang mendirikan bisnis mereka sendiri di luar negeri. Mereka semua memiliki geng atau organisasi sendiri. Mungkin tidak sebesar Wan Long Hall, bahkan ada yang hanya belasan orang. Tapi meskipun begitu, tetap tidak boleh diremehkan. Belasan orang ketika bekerja sama dengan master berpengalaman 10 tahun bahkan beberapa puluh tahun akan menjadi kekuatan yang bahkan harus diwaspadai Wan Po Jun. Su Changpeng menghela napas saat mendengarnya. Sepertinya kekuatan luar negeri tidak bisa diremehkan. Tuan He setuju saat mendengarnya. Tuan besar, kekuatan di luar negeri yang tidak diketahui sangat banyak. Selain itu, tempat yang semakin kacau akan semakin mudah menghasilkan organisasi sekuat Wan Long Hall. Hanya saja aku benar-benar tidak menyangka kalau pemimpin Wan Long Hall begitu mudah. Juga tidak disangka kalau Wan Po Jun bisa mendirikan Wan Long Hall dalam waktu yang begitu singkat. Orang biasa tidak akan bisa melakukan ini. Su Changpeng bertanya, oh ya, bagaimana keuangan Wan Long Hall? Tuan He berkata dengan serius, sangat kuat juga. Organisasi tentara bayaran seperti ini memiliki keuntungan yang sangat besar. Tuan He berkata lagi, pendapatan Wan Long Hall setidaknya 100 miliar dolar per tahun. Su Changpeng bertanya dengan kaget, apa 100 miliar Amerika Serikat per tahun? Ini adalah mesin cetak uang. Tuan He menjelaskan, Tuan, 100 miliar dolar terlihat banyak, tetapi Anda jangan lupa kalau Wan Long Hall punya puluhan ribu tentara bayaran yang kerjanya sangat berbahaya, jadi gaji mereka sangat tinggi. Bahkan gaji prajurit paling biasa saja sekitar 10 ribu dolar setahun. Jika tidak, maka tidak akan ada yang bersedia melakukan kerja yang berbahaya seperti ini. Selama itu, gaji perwira tinggi tentara bayaran punya gaji sekitar 300 sampai 400 ribu dolar. Jika ada 50 ribu orang, maka gaji saja membutuhkan sekitar 10 sampai 20 miliar dolar. Ini hanya gaji, masih belum termasuk biaya pokok, biaya pelatihan, biaya makanan, biaya transportasi, serta biaya peralatan, senjata dan peralatan. Biaya yang paling besar adalah untuk senjata dan amunisi. Sebuah peluru seharga beberapa dolar, sebuah granat berharga beberapa ratus, dan selongsong peluru berharga ribuan dolar. Jadi banyak uang yang dihabiskan jika terjadi perang. Selain itu, bagi organisasi tentara bayaran kelas atas ini, penilaian publik sangat penting. Mereka harus bertanggung jawab penuh jika ada korban di medan perang. Kalau ada yang terluka, mereka harus memberikan pengobatan lengkap dan harus memberikan uang tunjangan yang banyak. Ketika mengatakan itu, Tuan He menyimpulkan, aku rasa laba bersih tahunan Wan Long Hall sekitar 10 miliar dolar. Su Changpeng berkata, laba sebanyak 10 miliar dolar sudah sangat bagus. Mereka tidak perlu membayar pajak sehingga semua uang yang dihasilkan adalah milik sendiri. Tuan He mengangguk dan berkata, setahuku saat ini mereka sedang berkembang di negara-negara yang dilanda Perang Dunia Ketiga. Mereka membangun pangkalan di mana-mana sehingga keseluruhan uang yang diinvestasikan sangat banyak. Tetapi jika mereka telah berhasil di daerah yang dilanda perang, maka kekuatan mereka pasti akan naik setingkat. Su Changpeng mengerutkan kening dan berkata, benar-benar tidak diduga kalau Wan Po Jun begitu hebat. Dia benar-benar luar biasa karena bisa mendirikan sebuah organisasi tentara bayaran besar di daerah perang yang bahkan keselamatan pribadi paling mendasar sekalipun susah dijamin. Dia lebih baik ratusan kali lipat dibandingkan ayahnya yang berpikiran sesederhana dan ceroboh itu. Tuan He setuju dan berkata, orang ini memang tidak sesederhana
tidak sederhana. Aku juga melihat kalau dia sangat bersyukur dengan kebaikan Tuan Muda kepada keluarga mereka dulu. Jika Tuan bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan baik, mungkin bisa memberikan manfaat besar untuk kita. Su Chengpeng mengangguk dengan senang dan berkata, benar, ini adalah kesempatan langka bagi keluarga Su. Setengah jam kemudian, saat Lu Jianjun, Panglima Perang Bintang 5 Wan Longhol memimpin 1.000 tentara berbelok ke sayap barat Pangkalan Hamid, anak buah keluarga Su sudah menyiapkan beberapa meja perjamuan mewah. Su Chengpeng dengan ramah mengundang Wan Pojun dan anak buahnya untuk duduk di perjamuan. Dia menarik tangan Wan Pojun untuk duduk di sampingnya sambil terus mendekatkan diri dengannya. Dia berkata, Wan Pojun, jika ayahmu yang ada di surga tahu dengan prestasimu hari ini, dia pasti akan sangat bangga. Wan Pojun yang merindukan sang ayah tersentuh mendengarnya dan berkata dengan serius, kepulanganku hari ini selain membalaskan dendam untuk orang tuaku, aku juga berharap bisa menceritakan pengalamanku selama bertahun-tahun ini di depan makam mereka supaya bisa menenangkan mereka yang ada di surga. Su Chengpeng mengangguk dan bertanya, pasti. Oh iya Wan Pojun, bagaimana rencana pembalasan dendam kepada keluarga Yi? Wan Pojun berkata, aku sudah meminta anak buahku memakai identitas lain untuk membeli kediaman lama keluarga Wan kembali. Aku akan berangkat ke Yanjing pada sore hari untuk tinggal beberapa hari di kediaman tua. Selain itu juga sambil menunggu 3 Raja Perang Wan Longhol menyelesaikan tugas dan bergabung denganku di Yanjing. Ketika mengatakan itu, mata Wan Pojun terlihat memancarkan aura pembunuhan dan berkata dengan dingin, pada saat itu 4 Raja Perang Wan Longhol akan berkumpul di Yanjing. Pendekar Wan Longhol lainnya juga akan terus berdatangan ke Yanjing dari seluruh dunia. Pada hari sembahyang kubur, aku akan membawa 16 Jenderal Wan Longhol beserta ratusan pasukan elit ke Gunung Yeling. Su Chengpeng sangat senang saat mendengarnya sehingga buru-buru bertanya, Wan Pojun, ada di mana ketiga raja perangmu sekarang? Wan Pojun berkata dengan datar, satunya di Palestina, satunya di Yaman, dan satunya lagi di Suriah. Su Chengpeng mengangguk dan berpikir, ternyata mereka benar-benar berada di tempat yang masih berperang sepanjang tahun. Jadi dia memuji, tempat-tempat itu masih terus berperang dan anak buahmu berlatih di tempat seperti itu. Pasti kemampuan mereka sangat bagus. Kekuatan mereka mungkin setara dengan si Service LLC yang terkenal itu. Wan Pojun berkata dengan bangga, jika membandingkan sisi kekuatan, Wan Longhol tidak kalah dari perusahaan Amerika seperti C Service LLC. Wajar saja kalau mereka menjadi peringkat pertama dalam organisasi tentara bayaran skala besar. Ketika mengatakan hal ini, Wan Pojun mencibir. Alasan mengapa perusahaan seperti C Service LLC bisa terkenal di seluruh dunia karena pembicaraan banyak orang dan dukungan Gedung Putih. Wan Longhol pasti bisa menyusul menjadi tentara bayaran nomor 1 tidak lama lagi. Su Chengpeng tertawa terbahak-bahak dan berkata, aku percaya kamu bisa melakukannya. Wan Pojun mengangguk sambil berkata dengan bangga, C Service LLC Amerika disewa oleh Surya beberapa waktu yang lalu untuk membersihkan oposisi dalam negeri. C Service LLC telah menghabiskan waktu setahun tapi masih belum ada hasilnya. Wan Longhol baru bekerja sama selama sebulan dengan Surya, tapi sudah mengalahkan banyak kota. Aku yakin bisa mengalahkan lawan sepenuhnya dalam waktu setengah bulan lagi. Pada saat itu Wan Longhol akan mempermalukan C Service LLC di depan seluruh organisasi tentara bayaran seluruh dunia. Setelah itu Wan Pojun berkata dengan bangga, setelah mendapatkan kemenangan besar, kami akan membangun pangkalan tentara bayaran di Suriah yang luasnya lebih dari 100 km persegi. Saat itu Wan Longhol akan menjadi tentara bayaran teratas di dunia. Su Chengpeng kaget dan berkata, 100 km persegi. Bagaimana mungkin mereka area yang sebegitu luas kepada Wan Longhol? Wan Pojun berkata, ini adalah kesepakatan kami. Aku membantu mereka menyelenyapkan pasukan oposisi dan mereka memberikan tanah beserta semua kemudahan yang dibutuhkan. Hal
penggunaan tanah seluas 100 km persegi memang tidak mungkin di negara maju, tapi di tempat perang seperti itu tidak mustahil juga meskipun seluas 10 kali lipat. Selain itu, jika mereka bekerja sama jangan jangka panjang dengan kami, One Long Haul akan membantu mereka menjaga stabilitas, jadi menguntungkan kedua belah pihak. Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di bab ini sampai di sini dulu, dan kita akan lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part berikutnya, di bab berikutnya, di video selanjutnya.